lupa like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masalah sampah menjadi masalah yang umum untuk dihadapi masyarakat di kota atau di daerah manapun. Berikut penyajian upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, mengatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pungkasnya. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? 2. Apa masalah yang dihadapi? 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Yaitu di Babakan Pasar. 2. Apa masalah yang dihadapi? Yaitu sampah. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yaitu luncurkan gerakan pungut sampah. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena masyarakatlah yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan suka membuang sampah ke sungai dan lain-lain. Karena itu masyarakat harus bertanggung jawab. 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Yaitu lingkungan menjadi bersih, bebas penyakit, terlihat asri dan indah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang.
Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Jawabannya, usaha pembuatan benda daur ulang sangat bermanfaat bagi kita semua, karena banyak bahan bekas yang bisa dimanfaatkan kembali. 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Jawabannya, dengan cara mengumpulkan botol atau kardus atau lainnya. 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, ikut membantu menjaga kebersihan lingkungan. 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Yaitu dengan cara ikut mempraktikkan hasil tersebut kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui cara mendaur ulang serta memakai barang yang telah didaur ulang tersebut. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksud untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat atau distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses penghasilan pakaian membutuhkan waktu lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintal benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun, hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian.
Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintal, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.